semakin banyak kebencian dalam dirimu, sebenarnya semakin jauh kamu dari Allah dan dari cintanya. Kasih untuk semua orang. Kita lihat beberapa teorinya ya. Versi pertama, ini juga di khutbahnya Isa. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukti bahwa kita mengasihi kita apa? Bahwa kita mengasihi Allah apa? Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kamu ngaku cinta pada Allah, tapi bikin susah orang lain, tapi kamu masih membenci orang lain, dalam dirimu masih ada benci pada sesuatu, katanya Isa, kamu pendusta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena barang siapa yang masih punya benci, barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang bisa dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wong kamu mencintai yang lain dan mencintai Allah, apalagi itu sudah susah luar biasa, apalagi membenci yang lain dan mencintai Allah. Karena Allah lebih susah untuk dicintai, karena tidak kelihatan. Kalau terhadap yang kelihatan aja kamu tidak bisa jatuh cinta, apalagi terhadap yang tidak kelihatan. Kalau sama orang lain kamu masih suka ngamuk, suka mencela, suka mencaci, mengkafirkan, menyesatkan, memurtadkan, berarti ada kebencian dalam dirimu. Pasti relasimu sama Allah bukan cinta. Itu penjelasannya bisa panjang, tapi cukup kamu ingat, semakin banyak kebencian dalam dirimu, sebenarnya semakin jauh kamu dari Allah dan dari cintanya. Itu teori yang pertama. Jadi patokan pertama, sejauh apa cinta dan kasihmu pada Allah, itu bisa diukur dari sejauh mana masih ada kebencian dalam batinmu terhadap apa saja. Jadi itu rumus pertama. Rumus kedua, ini kayak pelajaran filsafat cinta tapi dari tradisi Kristen. Tidak apa-apa, nanti next time kita cari tradisi yang lain. Mungkin nanti ada sesi filsafat cinta, atau setelah filsafat cinta selesai kita tambah lagi satu sesi filsafat seks. Ada, saya kemarin baru dapat buku Philosophy of Pornography. Bukunya tebal sekian. Tidak ada gambarnya, kamu mesti nggak suka. Ya, bayanganmu kan kalau filosofi pornografi terus ono gambari, kamu kan ngincer gambari, tidak ada. Ya, yang ada gambarnya dijual terpisah. Oke. Yo, harganya beda. Oke. Teori kedua, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini yang paling terkenal. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini teori kalau kamu baca literal, seolah-olah konyol, tapi padahal tidak. Jadi ini sebenarnya sebuah metafor yang luar biasa. Maknanya yang pertama adalah jangan menyimpan dendam dan balas dendam dalam batinmu. Karena begitu ada dendam, di situ pasti ada kebencian. Begitu ada kebencian, kamu kehilangan cinta dan kasih. Jangan salah, kalau kamu baca
kisah-kisahnya Nabi Muhammad pun banyak sebenarnya yang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Nabi tiap hari lewat di rumahnya orang yang tiap subuh lewat Nabi diludahi. Itu kan luar biasa. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, harusnya Nabi Muhammad datang ke rumahnya tak balas genti cuh gitu. Tapi kan enggak. Nabi sabar, diludahi ya diusap, nanti di masjid wudu dibersihkan lagi. Terus sampai satu ketika tidak ada yang ngeludahi. Nabi berhenti, kaget. Loh kok tidak diludahi? Ini langganannya kemana biasanya ngeludahi? Ya kan? Loh malah nunggu, itu kan ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Tapi terus ditanya, kemana sih si fulan yang biasa ngeludahi saya? Oh sekarang sakit Nabi. Dan Nabi orang pertama yang menjenguk. Oh itu kan pipi kanan ditampar dikasih pipi kiri. Dan dengan gaya inilah Islam sukses. Dengan gaya itulah dulu Isa sukses. Kalau selalu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dunia ini rusak. Kenapa Imam Samudra ngebom? Itu mata ganti mata, gigi jadi ganti gigi. Dia melihat penderitaan di Palestina, bagaimana orang-orang Palestina dibantai, sebagai gantinya sekarang orang bule, sekarang tak bunuhin semua. Itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau peradaban manusia dibangun dengan basis ini, ya dunia rusak. Tidak naik kelas kita. Sebenarnya adil itu memang boleh. Kamu dicolok matamu, kamu balas nyolok matanya, itu sah imbas. Tapi nilainya 0. Kalau sepak bola seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau seri, derajatmu sama dengan derajatnya yang tadi nyolok. Kalau kamu ditampar pipi kiri dan balas nampar pipi kirinya dia, skornya seri. Kamu tidak lebih baik dari dia, podo wae. Jadi filosofinya di situ. Apa ndak boleh Pak saya balas? Ya boleh. Ya memang hakmu mata ganti mata. Tapi ketika kamu balas, ya berarti makommu sama dia sekarang sama. Dan agama kan tidak ingin manusia itu stuck levelnya nggak naik-naik. Naiknya level ada dikasih. Kalau kamu dicurangi, jangan balas mencurangi. Kalau kamu dicurangi, balas mencurangi, ya levelmu bodoh, sama-sama ahli curang semua. Kalau kamu maling, dimaling terus kamu juga maling, bodoh malingnya. Kamu kehilangan sandal habis Jumatan terus kamu ngambil sandalnya orang lain, itu kan karena kamu dimaling, maka sekarang kamu maling. Kan gitu. Sah no Pak, saya kehilangan sandal sekarang dapat sandal satu. Nah itu berarti podo malingnya. Ya kan, harusnya kalau kamu kehilangan sandal satu, sandal yang satunya lagi kamu buang. Itu kan kayak ceritanya Gandhi itu kan, waktu dia mau naik kereta karena kesusu, sandalnya yang satu ketinggalan di bawah, keretanya jalan, terus sepatunya yang satu dicopot, dilemparkan ke sana. Ketika ditanya orang, loh kok malah sampean buang dua-duanya? Ya kasihan, nanti yang nemu cuma sebelah kan tidak enak, tidak bisa dipakai. Biar manfaat temuannya, ya dua-duanya harus dikasih. Nah, itu teori kedua. Ya memang berat dilaksanakan kayak gini, tapi kalau makommu pengen naik, levelmu pengen naik sebagai manusia, harus dicoba. Dan Nabi kan banyak sekali hadis yang mengisyaratkan semacam ini, dan Nabi juga banyak mencontohkan semacam ini. Kalau mata balas mata, gigi balas gigi, begitu Fathul Mekah yang dibunuh pertama adalah Abu Sufyan. Tapi kan enggak, Nabi malah bilang, barang siapa berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia termasuk yang selamat, terlindungi. Oh itu ditampar pipi kiri, dibalas dikasih pipi kanan. Oke. Jadi itu teori kasih yang kedua. Teori kasih yang ketiga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu mengikuti Tuhanmu yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah terus upahmu, pahalamu apa? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, kalau kamu hanya sayang pada orang yang sayang padamu, bedanya apa kamu dengan orang lain? Bedanya apa dengan tukang pajak? Bedanya apa dengan orang dagang? Jadi, kasihilah semua orang, zaliman au madluman. Dia yang mendukungmu atau menyusahkanmu. Bagi orang yang mendukungmu, berterima kasihlah. Bagi orang yang menyusahkanmu, kasihilah dan berdoalah, biar mereka jadi beres. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari, waktu di Taif, Jibril aja sampai tersinggung, sampai datang ke Nabi. Nabi, kalau mau tak balik sekarang tanah Taif, orang yang di atas bumi semua akan ada di bawah bumi detik ini juga. Itu kalau kalian kan mesti sip itu, tambah lagi iya kan? Diajar aja satu-satu, itu. Cuma kan karena Nabi kan tidak begitu. Jadi pokoknya sikat aja. Nggak. Jadi dikasih semua. Kalau belum sadar ya didoakan biar sadar. Kalau kamu diserbu dan kamu nyerbu mereka, bodoh wae. Kalau kamu dikecewakan dan kamu balas mengecewakan mereka, sama saja. Levelmu sama saja. Makanya kalau kamu hanya menyukai dan mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus upahmu apa? Pahalamu di mana? Tidak ada. Wong memang orang itu berbuat baik padamu dan kamu berbuat baik padanya. Nggak ada kelebihan apapun. Kelebihan itu orang yang tidak suka padamu berbuat jahat padamu dan kamu tetap berbuat baik padanya. Baru disebut kamu lebih utama dari dia. Kamu punya pahala lebih dari dia, itu baru kamu lebih. Tapi kalau hanya balas-membalas selevel, ya kamu tidak beda sama mereka. Oke. Teori yang keempat. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapa engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan duri dari mata saudaramu. Bisa dipahami ya. Jangan sok menghakimi, menyalah-nyalahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Kan sekarang banyak mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Karena mungkin besok dengan standar yang sama kamu akan dibalas, dikafirkan, disesatkan, dimurtadkan. Dengan teori yang sama, dengan ukuran yang sama yang kamu pakai untuk tadi ngukur orang lain. Ya entah ukuran itu apa, sekarang banyak contohnya. Kebanyakan kita tidak sadar salah kita, lebih melihat salahnya orang lain. Kamu tidak sadar matamu ketutup balok, kamu ribut kalau di mata temanmu ada duri. Buang dulu balokmu, baru kamu ribut dengan durinya. Jadi ini kasih yang keempat. Makanya ada cerita suatu ketika Isa melihat seorang perempuan dirajam. Mungkin pernah dengar ya. Ketika baru mulai dirajam, Isa datang, ini ada apa kok ada perempuan dilempari batu? Dia salah, dia berzina. Oh, dia dilempari karena salah toh. Iya, kalau begitu yang boleh ngelempar adalah yang tidak pernah punya salah. Akhirnya rasido.
Karena setiap orang merasa, oh iya ya, aku ngelempar-ngelempar itu emangnya aku tidak punya salah, emangnya aku tidak punya dosa. Kalau aku punya dosa, punya salah juga, harusnya juga tidak cuma ngelempar, aku juga harusnya juga dilempari. Nah, itu teori keempat. Teori kelima, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kayak aku sing ceramah ya, kayak Nabi Isa ini. Saudara-saudara, janganlah menuntut pembalasan, tapi berilah hak Allah akan murkanya. Sebab ada tertulis, pembalasan, ini katanya Allah, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sekarang kan banyak orang kayak Allah, menghakimi, membalas, menyiksa dengan alasan tertentu. Kalau katanya Isa, jangan salah, itu haknya Allah. Kamu merampas haknya manusia aja dosanya besar, apalagi merampas haknya Allah. Jangan dirampaslah haknya Allah itu. Allah bilang, pembalasan itu hakku. Aku yang akan nuntut pembalasan, kamu tidak usah ikut. Manusia itu objek, bukan subjek kalau dalam urusan pembalasan amal perbuatan. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kita jadi manusia saja yang baik. Kayak gimana manusia yang baik? Jika ketemu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Selama dia masih manusia, kalau kamu berbuat baik padanya, meskipun dia musuhmu, lama-lama itu perbuatan baikmu itu kalau kayak menumpuk bara di kepalanya. Jadi jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu teorinya Isa. Karena memang orangnya lembut, tidak suka kekerasan. Yang terakhir, yang tentang kasih, masih 10 menit. Sebenarnya masih banyak, nanti kalian baca sendiri di slide-nya. Melihat orang-orang yang banyak itu ada di narasi khutbah di atas bukit. Tergeraklah hati Isa oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teori domba dan gembala ini sangat terkenal kalau dalam tradisi Kristiani. Jadi kalau ada orang tersesat, anggaplah dia domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu apa? Ya diselamatin, dikumpulin lagi sama kelompok domba yang tidak sesat. Hari ini kamu kalau ada yang sesat, kamu marah-marahi, kamu caci maki, kamu pukuli, kamu serbu, ya dia tidak jadi selamat. Sesat itu kan kesasar. Orang kesasar, arahkan ke jalan yang tidak nyasar. Kan itu aja teorinya. Dan jangan salah, ada beberapa narasi yang bagus. Ini tak loncati ya. Ada analogi yang bagus dari Isa. Gimana pendapatmu, katanya Isa. Kalau ada orang punya 100 ekor domba, terus hilang satu, tersesat satu, maka yang 90 dimasukkan kandang, 99, yang satu ini kan dicari mati-matian, ya kan? Dan begitu satu ini ketemu, ini kan orang yang menemukan domba satu ini kan senangnya luar biasa, bahkan melebihi sayangnya terhadap 99 yang lain. Alhamdulillah yang satu ini ketemu. Analoginya apa? Kamu yang merasa berdosa, merasa orang banyak dosa, merasa orang yang tidak karu-karuan sholatnya sering bolong, jangan khawatir. Kamu ada kesempatan sangat disayang oleh Allah. Kenapa? Tobatlah. Begitu kamu tobat, itu kayak domba yang semula hilang terus ketemu.
Yang nemu mesti senang luar biasa. Alhamdulillah. Yang 99 itu loh dicuekin. Yang satu ketemu ini yang diciumin. Alhamdulillah sayang. Jadi itu bagi saya analogi yang cerdas tentang domba yang hilang. Jadi kamu tidak usah putus asa. Harapanmu masih besar. Bahkan mungkin melebihi sayangnya Allah pada yang sudah alim dari dulu, yang sudah kiai, sudah ulama. Wis biasa Allah, wis aman orang ini. Yang tidak aman, yang dipikir jadi pikiran kan kalian yang masih tidak karu-karuan itu. Nah, jadi masih ada kesempatan kamu jadi yang paling disayang oleh Allah. Oke, kita lanjuti. Ini sama kayak cerita ini. Ada perumpamaan, ada dua orang sama-sama punya utang. Yang satu utangnya cuma 200, yang satu 2000. Karena sama-sama nggak bisa bayar, akhirnya karena yang mengutangi ini dermawan, ya sudahlah tak ikhlaskan semua. Kalau dihitung antara orang yang utang 200 sama 2000 itu, terus tanya, kira-kira Allah lebih sayang yang mana? Tentu lebih sayang sama yang utangnya banyak. Utangnya banyak aja diikhlaskan. Dua-duanya diikhlaskan. Yang utangnya sedikit diikhlaskan, yang utangnya banyak diikhlaskan. Secara logis berarti Allah lebih sayang dengan yang utangnya banyak. Berarti apa? Jangan minder kalau dosamu banyak. Ya kan? Orang dosanya kecil tobat diampuni, orang dosanya besar tobat diampuni. Dan secara logika sebenarnya yang lebih disayang apa? Yang dosanya besar ini tadi. Dosanya besar aja diampuni. Jadi justru yang lebih disayang yang dosanya besar. Jadi kamu jangan minder kalau dosamu besar. Kalau ini cerita tentang hakim yang buruk. Ini sebenarnya filosofi doa. Jadi ada cerita seorang janda, seorang perempuan yang tiap hari mengadu ke hakim. Sebenarnya hakimnya ini hakim jelek. Jadi hakim yang korup lah ya hari ini, hakim yang tidak beres. Nah, janda ini ngadu terus ke hakim ini. Hakim ini cuek, ngapain tak ladeni janda ini. Janda nggak menguntungkan bagiku, uangnya kecil, wis tua. Nah, kalau masih muda sih masih lumayan. Sudah tua nggak ada untungnya bagiku. Jadi tiap hari minta dicuekin. Lama-lama minta terus kan sebelah lah, kok lama-lama kok ganggu. Ya sudahlah, mintamu apa, ya wis tak turuti. Paling tidak seandainya kamu merasa gak dekat dengan Allah, tapi kamu butuh sesuatu, kamu kan terus berdoa. Biar doamu dikabulkan, cerewetlah kayak janda tadi. Tiap hari berdoalah, tiap hari mintalah. Lama-lama Allah bosan. Ya wis tak kabulin lah. Daripada ganggu aku terus, susah dengerin kamu ngerengek tiap hari. Nah, itu analoginya. Maka jangan sungkan-sungkan berdoa apapun itu. Bahkan yang tentang yang paling remeh sekalipun, yang menurut kamu tidak penting. Ini gak penting ya, perlu berdoa gak? Doa aja. Ya kan? Oke, ya Allah, semoga ujian besok nilaiku 100 lah. Satu mata kuliah ini tidak apa-apa. Itu kan kayak tidak penting banget gitu aja minta. Tapi minta aja. So mengerti kayak hakim tadi. Jadi Allah ngabulin ya untungnya apa ya apa. Tapi kan mungkin Allah capek dengerin kamu doa tiap hari ini. Kalau nggak cepat dikabulkan, sumpah aku tiap hari dengerin doanya. Nah, itu analogi hakim yang buruk. Kalau ini analogi tentang ilalang, nanti kamu baca sendiri ya. Hikmahnya analogi ilalang itu bahwa dalam hidup ini kok bisa Pak ada orang jahat, orang banyak dosanya dibiarin aja oleh Allah. Kok dia juga ikut enak. Nah itu kayak orang nanam padi misalnya. Begitu dia nanam padi, ada musuhnya yang iseng, kurang ajar dia nanam padi, tak kasih alang-alang. Akhirnya apa? Di sela-sela padi tumbuh alang-alang. Harusnya alang-alang itu kan diambil, tapi kan ya janganlah alang-alangnya jangan diambil, karena kalau alang-alangnya dipanen, ikut kepanen juga padinya.
Dan itulah yang ada di pikiran Allah. Kalau orang jahat itu dibasmi hari ini, yang baik juga akan ikut. Kalau banyak orang jahat terus dikasih tsunami, emangnya yang kena tsunami hanya orang baik, orang jahat, kan yang baik juga ikut. Jadi ya besok kalau sudah selesai matang semua, dipanen semua, baru dipisah. Ini alang-alang, ini padi. Maka kamu jangan gaya kok merasa saya itu sudah males sholat Pak, sudah nggak pernah lagi puasa, tapi hidupku kok enak-enak aja Pak, kok nggak ada susahnya. Kan ada yang kayak gitu toh. Jangan-jangan aku ini wali Pak, mungkin kamu ngerasa gitu. Kok aku dikasih enak terus sama Allah. Jangan salah, jangan-jangan kamu ilalang itu tadi. Allah nggak ngasih apa-apa padamu karena nunggu panen besok. Begitu sudah panen, yang alang-alang dibakar dia, sementara yang padi masuk lumbung. Yang baik masuk surga, yang jelek dibakar. Nah itu analoginya alang-alang. Nanti kalau kamu ada yang penelitian terhadap Alkitab, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan semacam ini. Dan kebanyakan ranahnya akhlak. Ya termasuk penabur. Makanya nanti ada aliran Kristen namanya aliran penabur. Penabur itu analogi orang nanam, menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, akhirnya hilang dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah yang tidak subur, yang berbatu-batu, baru tumbuh sebentar mati lagi karena nggak bisa hidup. Ada benih yang jatuhnya di pohon yang banyak semak-semaknya, banyak parasitnya, sehingga dia tidak bisa besar, lama-lama malah kejepit mati. Ada yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau yang di pinggir jalan itu analogi dari orang yang tidak pernah ngerti ajaran, sampai ada burung yang makan, sampai dia dimakan oleh ajaran-ajaran yang jelek. Dia tidak pernah ngerti ajaran yang baik. Ada yang pernah ngerti ajaran yang baik, cuma dia nggak tahan banting, sehingga ketika datang kesulitan dia terus balik kucing. Ada yang tumbuhnya di tengah semak, dia tumbuh sih tapi tergoda, terhimpit oleh hal-hal lain, oleh dunia, oleh harta, oleh wanita, sehingga tumbuh tapi nggak bisa berbuah, lama-lama juga mati. Dan yang baik adalah tumbuh di tanah yang baik. Nah, ini logikanya penabur. Imanmu itu ada di tanah yang apa sekarang? Dia bisa subur dan berbuah apa enggak? Nah itu silahkan kamu introspeksi sendiri. Dan yang terakhir, saya ambil dari khotbah di atas bukit, analogi garam. Engkau adalah garamnya dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini semacam tegaskan jati dirimu. Kalau kamu muslim, yo kayak gimana cirinya muslim, wujudkan itu. Kalau kamu orang baik, orang soleh, ya seperti apa orang soleh, wujudkan itu. Kalau tidak, kamu seperti garam yang tawar. Garam itu dicari asinnya. Kalau dia sudah tawar, mengasinkannya gimana? Dengan apa ya diasinkan? Biasanya orang mengasinkan dengan garam. Tapi kalau garamnya sendiri sudah cair gimana? Sudah tawar gimana? Sudah tidak bisa lagi. Satu-satunya jalan, kamu akan dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya. Maka garamilah hidupmu. Garam itu kan yang bikin hidupmu ada rasanya. Ada rasanya berarti ada maknanya. Hidupnya jangan flat, harus ada maknanya. Dari situ kamu bisa menggarami dunia, menggarami hidupmu. Kalau tidak, kamu akan terbuang. Bahkan kamu akan diinjak orang, dianggap tidak penting. Nah itu teori terakhir malam ini. Sebenarnya masih banyak, cuma ini mancing aja bagi kalian. Banyak tokoh, banyak horizon keilmuan yang selama ini kita tutup telinga dan mata kita untuk mengaksesnya hanya karena bungkus.
Ini salah satu contoh. Sebenarnya tadi yang tak sebut di atas semua itu, kalau tiba-tiba tak tunjukkan footnote-nya, ini ada di Markus pasal sekian, ayat sekian, itu mungkin kamu rasanya beda. Kamu sudah anggap ini Kristen Pak, enggak sudah lah. Tapi ketika bungkusnya tak buang semacam ini, itu kan rasanya beda. Seolah-olah ini hikmah yang penting. Itu sebenarnya kasus, dalam banyak kasus selama ini